Setelah kita melakukan instalasi runtime R, baik itu untuk platform Windows, Linux maupun Mac, kita selanjutnya bisa menggunakan tool lain untuk menulis program R kita. Sebenarnya waktu kita install daripada runtime R, kita akan dapatkan konsolnya seperti ini, dan sebenarnya kita cukup bisa menggunakan konsol di sini untuk menjalankan program R tersebut. Tetapi untuk percepatan development, pengembangan daripada aplikasi itu, kebanyakan orang menggunakan tool lain, sehingga nanti tool lain ini akan kita gunakan menjalankan di konsol tersebut. Nah, salah satunya adalah kita bisa menggunakan RStudio. Ini paling banyak digunakan untuk penulisan program R, dan rekan-rekan nanti bisa download sesuai dengan platformnya. Dan untuk ini kita ada namanya RStudio, yaitu di bagian sini produk RStudio, dan ini tersedia untuk yang desktop yang kita bisa gunakan di lokal kita, atau kita juga bisa gunakan RStudio Server untuk bagian backend-nya tersebut. Di RStudio ini ada dua license yang kita bisa gunakan, yaitu open source maupun RStudio Desktop Pro, dan rekan-rekan bisa lihat perbedaan daripada license tersebut. Kalau yang open source ya kita dapat gratis, cuman supportnya adalah di bagian sini saja ya, jadi ada supportnya. Kalau yang kita ada yang berbayar. Oke, rekan-rekan nanti bisa download ini, kemudian tinggal install, dan nanti rekan-rekan akan dapatkan RStudio sesuai dengan platform yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan klik ini, maka kita tinggal pilih download daripada RStudio ini sesuai dengan platformnya yang kita miliki. Jadi kalau kita download ini, nanti tersedia dari studionya ini, tapi kita bisa lihat sini persyaratnya adalah memang runtime-nya harus kita install minimal versi 3.3 ke atas, yang tadi kita sudah lakukan instalasinya R di sini. Dan di sini tersedia beberapa platform yang kita bisa gunakan, baik itu Windows, Mac maupun Ubuntu, atau mungkin sini ada Fedora dan sebagainya. Tinggal download, install, dan nanti kita dapatkan RStudio di dalam lokal kita. Sebagai contoh, misalkan di sini saya sudah install bagian RStudio yang ada di Windows 11 ini, dan kita bisa lihat misalkan RStudionya ini kita ada dapatkan seperti ini, dan kita akan lihat yaitu RStudio ini. Kita klik ini, maka nanti kita akan dapatkan RStudio yang akan ada di komputer kita, dan ini nanti rekan-rekan juga bisa kita gunakan untuk menulis program yang ada di dalam R ini. Oke, kalau misalkan kita nulis R di sini, rekan-rekan bisa lihat di dalam menu ini adalah RStudio yang versi desktopnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada environment, kemudian ini adalah library yang kita perlukan kalau misalkan kita instalasinya. Dan kalau misalkan mau ini kita bikin script, akan bisa bikin R di sini, kemudian akan nulis program R di sini ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuatnya. Sebagai contoh, misalkan kita membuatkan ini adalah sintaks R 10, kemudian B kita isi dengan 5, dan C misalkan adalah hasil dari perkalian antara A dan B. Kemudian kita printkan isi hasilnya C ke sini. Oke. Jadi sini kita bisa jalankan dari R-nya ini. Jadi kalau kita blokkan seperti jalannya bisa langsung satu file. Jadi dari sini kita klik run dari current ininya, atau kita bisa langsung run sebelumnya. Jadi kalau ini per barisnya atau select daripada ini, kalau ini adalah menjalankan semua file. Jadi kalau kita klik ini, maka sebenarnya itu apa yang terjadi, dia akan nuliskan aktif RStudio dokumen, artinya maksudnya yang aktif ini dia baca, kemudian kita load ke sana, dan di sini ada semacam nilai environment yang dari hasil variabel yang kita gunakan. Jadi sessionnya di sini ada dapat A, B dan C, dan kita bisa lihat. Dan ini kita juga bisa jalankan secara blok, misalkan code-nya di sini banyak, saya mau jalankan secara parsial, jadi saya blok di sini. Maka kita bisa klik di sini, nanti dia akan jalankan run per barisnya ke dalam konsol ini.
Dan rekan-rekan bisa perhatikan bahwa apapun toolnya ini nanti runnya tetap di dalam konsol di posisi di sini. Nah, ini adalah RStudio-nya. Di RStudio ini juga melayani untuk kayak notebook yang seperti umumnya kita gunakan di dalam Python yang umum digunakan di data science. Di sini kalau kita gunakan ya kita bisa gunakan namanya R notebook di sini. Jadi di sini ada notebook, ada Markdown. Nah, kalau notebook kita bisa klik di sini, nanti kita dapatkan skeleton atau skema atau template untuk menjalankan lab ini ya. Jadi kalau kita lihat ini memang dia modelnya code seperti ini. Untuk menjalankan runnya itu kita lihat secara visualnya, ini code adalah visual. Jadi ada sampelnya, nah seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat jalankan di sini ya, nanti diuploadkan seperti ini. Jadi dia kayak posisinya ini, nah ini kurang lebihnya seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya nambahkan ya tinggal kita lihat di bagian sininya, Ctrl Alt, nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat shortcut-nya ya kita nulis di dalam sininya, nah seperti itu ya. Jadi ini adalah di bagian notebook yang kita jalankan di RStudio. Jadi rekan-rekan boleh menggunakan ini untuk media penulisan program dan menjalankan R kita di sini, yaitu salah satu opsi untuk menulis program R.